Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman ya di program Bincang Santai bisa di Kedu TV Official ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya sebelum kita memulai. Oke, ini teman-teman mungkin bertanya-tanya kok banyak banget produk di depan saya ya kan. Iya, ini saya berada di sebuah tempat yang terbilang baru di Kota Magelang, namanya IKM Center. Itu pusatnya penjualan untuk IKM, produk IKM atau produk UMKM ya, dari kuliner, kemudian ada kerajinan, ya, ada fashion, ya, ada topi, tas, ada batik juga, dan masih banyak lagi termasuk sembako ya, karena di depan saya ada minyak, ya. Dan saya sudah bersama dengan kepalanya, betul Pak ya? Pengelola Pak. Oh pengelola, oke. Pengelola IKM Center yaitu Bapak Suharyanto. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini sore kan ya? Sore. Ya ini Pak Suharyanto yang bawa reksos ini, ya, pengelola IKM Center sekaligus juga pengusaha, betul Pak ya? Makasih banyak Pak. Pengusaha UMKM ya. Kita ngobrol banyak ini Pak tentang UKM benar ya, UMKM atau UKM atau IKM lah, banyak sebutannya lah. Dan tentu juga tentang IKM Center nih. Dan sebelumnya terima kasih sudah bersedia Pak di podcast kita, namanya bisa Bincang Santai. Jadi kita santai aja Pak, gak usah tegang-tegang Pak. Iya. Karena saya juga solehan Pak. Ya mungkin baru pertama kali jadinya. Baru pertama? Demam panggung. Wah, cocok. Berarti ini Kedu TV Official ini spesial ini Pak ya. Pertama untuk menggait dengan IKM Center ya, karena salah satu tujuan kita adalah juga untuk mengangkat nama Magelang, Kota Magelang, Kedu dan Jawa Tengah Pak, sebagai tagline kita di Suara Merdeka itu perekat komunitas Jawa Tengah. Nah, ini salah satu upaya kita Pak. Jadi terima kasih Pak Haryanto, kita ngobrolin tentang UMKM nih Pak ya. Saya ingin tahu sejauh mana sih perkembangan UMKM di Kota Magelang ini Pak. Tunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para pemirsa dari Kedu TV Official. Ya. Nah, official. Ya, perkenalkan nama saya Suharyanto. Biasanya teman-teman manggil saya sih Pak Anto. Pak Anto. Ya. Jadi alhamdulillah saya dipercaya untuk mengelola atau mungkin bisa dikatakan sebagai koordinator UMKM untuk Magelang Kota aja. Okay. Karena kenapa? Untuk IKM sendiri itu untuk yang bisa masuk ke sini untuk display produknya itu sementara baru untuk yang berdomisili di Magelang Kota. Ya. Dan untuk kondisi sekarang itu UMKM Magelang Kota alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai bangkit dari kondisi yang terburuk waktu itu, mungkin COVID ya sekitar 2 tahun, dan mereka sekarang sudah mulai bangkit. Walaupun mungkin dari sekian banyak UMKM yang ada di Magelang itu ada yang udah berubah profesi. Oh gitu. Ya, gara-gara pandemi berubah. Gara-gara pandemi COVID jadinya mungkin mereka jadi yang tadinya usaha kuliner, mungkin jadi usaha mungkin craft atau mungkin fashion. Oke, beralih jenis produk aja Pak ya. Nah, tapi alhamdulillah tidak beralih profesi lain tuh Pak? Ya, enggak. Alhamdulillah sih enggak. Dan kemudian juga sebagai informasi mungkin alhamdulillah ya, dan setelah ada COVID itu sekarang dari pemerintah Kota Magelang itu memfasilitasi dengan mendirikan gedung IKM Center. Jadi IKM sendiri itu singkatannya Industri Kecil Menengah. Jadi pusat buat teman-teman UMKM yang ada di Magelang Kota. Jadi bisa dikatakan ini rumahnya UMKM Magelang Kota. Rumahnya UMKM. Oke. Di sini mereka mungkin bisa bertukar pikiran, kemudian juga berkonsultasi, sama mungkin bisa berkolaborasi. Jadi agar mereka nanti bisa membuat produk-produk yang inovatif, jadi bisa meningkatkan daya saing produk-produk mereka. Pandemi kemarin kan sempat terpuruk Pak ya, 2,5 tahun kira-kira ya. Tapi justru UMKM itu menurut pemerintah kota itu malah tambah banyak Pak ya. Bener Pak ya. Artinya ada mungkin yang terpuruk, bahkan ada juga yang malah muncul baru, ya kan? Mungkin yang tadinya profesi apa itu mungkin ada peluang online barangkali ya kan, karena kan online luar biasa kan di masa pandemi, jualan ke sana Pak ya. Betul Pak ya, seperti itu ya. Benar.
Ya, mungkin karena pandemi itu kan banyak mungkin perusahaan Ya, atau pabrik-pabrik pada gulung tikar, betul. sehingga mereka ya mungkin ada yang kena pemutusan hubungan kerja Ya. kan ya. Dari situ mungkin mereka gimana caranya nih biar bisa bertahan hidup. Ya, Jadi dengan mungkin yang ada dapat pesangon itu bisa dipakai buat mulai usaha. mulai usaha, betul. Sehingga mungkin IKM Center ini jadi jawabannya mungkin Ya. bisa difasilitasi kayak pembikinan NIB, Mas. Oh, Jadi nomor bisa. induk Oke. berusaha. Jadi yang pemain-pemain baru atau pengusaha baru itu bisa datang ke IKM Center Magelang, terutama untuk yang berdomisili Magelang dan terdekat Magelang, nanti akan dibantu untuk proses legalitasnya. Nomor induk berusaha. Ya, NIB ya. NIB ya, NIB. teman-teman ya. Kalau yang mau berusaha, berwirausaha, belum punya nomor induk atau izin, bisa datang ke sini. Ya. Mudah sekali sekarang ya. Iya. Ya, ini kan masih sangat baru Pak ya. IKM Center itu mungkin baru berapa bulan ya dari pembangunan tahun kemarin itu. Nah, awalnya mungkin bisa cerita Pak. Ini memang sangat dibutuhkan oleh UMKM atau seperti apa? Iya. Jadi untuk IKM sendiri itu diresmikan sama Pak Wali ya, Muhammad Nur Aziz, itu sekitar tanggal 2 Februari tahun ini. 2 Februari. Jadi mungkin dari sekarang udah 4 bulan lebih lah ya. Jadi itu menjawab dari tantangan dari teman-teman KM biar bisa punya rumah sendiri, jadi sebagai pusatnya UMKM yang ada di Magelang. Ya. Jadi makanya dari situ di sini itu bisa dipakai buat kayak selain tadi NIB, Ya. nanti ada legalitas untuk perusahaan atau mungkin usaha mereka seperti mungkin ada PIRT Ya. atau mungkin juga sertifikasi halal, Ya. itu nanti bisa dibantu di sini. Oke. Dan selain sebagai tempat display produk Ya. di IKM sendiri itu juga di lantai atas ya, kan ada 3 lantai ya. Oh, 3 lantai. Ya, Oke. di lantai 2 itu ada tempat untuk mungkin bisa buat meeting atau pelatihan. Oke. Dari Disperindak sendiri kan itu intinya memfasilitasi buat para pengusaha baru. Jadi kemarin yang sudah dilakukan itu ada semacam pelatihan kayak EcoPrint. Ya. Seperti ini contohnya. Oke. Jadi ini produk-produk EcoPrint. EcoPrint. Ya. Itu sampai ada 3 gelombang. Kemudian juga keren, ada keren. selain ini juga ada kemarin itu semacam pelatihan hantaran. Hantaran Jadi nikah bikin ya? untuk nikahan Wedding, dulu, wedding ya? wedding. Jadi rata-rata memang isinya ya ibu-ibu lah ya, Ya. yang pengen menjadi pengusaha lah. Betul, betul, Ya. betul. Kemudian selain ada tempat buat pelatihan dan aula, Ya. itu ada tempat-tempat semacam buat klinik bisnis lah ya. Ya. Jadi siapapun yang mungkin ada kendala untuk mengenai usaha UMKM bisa datang ke sini, Oke. nanti bisa diskusi di atas. Wow, ruang Jadi klinik bisa. namanya. Ya, klinik bisnis lah Klinik namanya. bisnis, Ya. coaching bisnis. Ya. Ada Oke, klinik, workspace ya. juga kan ya, di sana. Ya. Jadi bisa mungkin kalau ada yang mau memakai nanti bisa kita bantu fasilitasi. Siap, siap. Kemudian di atas sendiri juga yang rooftop itu juga bagus pemandangannya. Oke. Jadi kita dari atas itu bisa melihat pemandangan mungkin 6 gunung ya. 6 gunung, Pak? 6 gunung. Oh, Dari apa aja, sini Pak? mungkin Sumbing ya. Sumbing, Kemudian yang sebelah sana itu Merapi, sama Merbabu. Merbabu, Dan yang paling Andong. kiri itu Andong sama Oke. Telomoyo. Telemoyo dapat juga, Pak? Telomoyo. Ada bisa Oke, lihat. 5. Baru kemudian yang sebelah sini Gunung Tidar. Oke. Bisanya. Sindoro kelihatan enggak, Pak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak Ketutup kelihatan. Sumbing ya. Iya, kelihatannya. Sama satu lagi mungkin Pak, Pegunungan Menoreh. Ah, ya. Sangat bagus Mas, terutama di pagi hari itu. Pagi hari untuk ya. Gunung-gunungnya tuh bisa kelihatan dengan jelas. Oke. Karena belum ditutup sama awan kan ya. Ya. Iya. Berarti pas sunrise, Pak ya. Iya. Sunrise, Pas kalau sunrise, sunset pas beruntung kalau nggak ada awan ya. Ya, benar-benar. Bagus juga sih, ada Sumbing gitu di sana ya. Ya. Nah, kalau di area bawah ini untuk ruang pamer, Pak ya? Ruang Ya, display gitu ya? ruang display sama untuk penjualan. Penjualan. Oh, apa aja Pak isinya, Pak? Macam-macam Ini Mas. Jadi ada yang produk-produk makanan. Makanan, Paling dia kuliner. khas Magelang ya. Oke. Gripe. Kayak ini kemudian contohnya juga ya. Boleh ini Pak, satu-satu apa ini Pak? Oh itu tahu Amara ya. Amara. Jadi kalau itu Tahu bakso. Jadi ini produknya ini kan nggak bisa bertahan lama ya. Jadi ini kita oke. masukkan ke frozen. Oh, ke freezer. Jadi freezer, masuk oke. kategori frozen food. Oh, oke. Ya. Dan untuk yang produk-produk yang kue-kue kering. yang mungkin best seller ya di KM Center tuh kayak gini. Wah, ini best Jadi seller, ini Pak. pohon kering kentang. Ya. Keripik Itu kentang. rasanya Oke. enak nih. Ini rekomendasi juga ini. Wah, pokoknya. cocok lagi. Sama kemudian ini juga pisang. ya.
pisang centil juga ini. Keju Itu sama caramel. ini banyak dicari sama customer. Asli Magelang Pak ya? Asli Magelang. Khas Magelang. Iya, ini di daerah Potro Bangsa untuk pelaku UMKM-nya. Oke. Dan produk-produk yang lain juga masih banyak. Mungkin ada pisang salenda Itu juga. salea, Kemudian juga pisang ada salea dari Mbak Rini ya. Itu apa? Jamur ya? Jamur. Iya. Oke, jamur. Selain dari kuping. produk-produk makanan ini, itu juga Ya. yang jelas ada apa makanan khas Magelang nih. Yang betul-betul khas getuk. Ya, Terus ini ada, itu ada ya, kan, kopi Arabica Magelang. ya. Jadi kemudian selain dari itu juga ada produk-produk yang mungkin udah ada yang diekspor. Nah, Nih, ini kayak teman-teman. ini nih. Jadi ini apa Ini yang sangat belum unik tahu. Jadi, Ini namanya kerajinan apa, Pak? ini luminasi kerang capit ya. Atau Kerang mungkin capit kerang atau kerang simping ya, kalau itu bilang simping ya. Ini udah diekspor ke Amerika dan ke Jepang. Wih, keren. Tahun ini ya? Ya. Awal tahun kalau nggak salah ya? Iya mungkin. Jadi apa? Ekspor. Ini itu apa? Biasanya untuk promosinya itu selalu ikut di acara-acara kayak eksibisi. Mungkin contohnya di apa? Di Jakarta ya. Ya. Yang ada apa itu namanya? Inakraf. Inakraf, betul. Pameran tingkat nasional bahkan internasional, Pak. Ya, ada sebagian dari luar negeri juga ada apa? Yang buka eksibisi di sana. Ini asbak nih, Pak. Ya. Jadi ini kan Asbak mangkok, dari kerang, asbak, kerang. dilaminasi sama kerang capit atau kerang simping. Aneh teman-teman ya. Magelang nggak punya pantai, nggak punya laut, tapi kerajinan kerangnya ada di sini, ya kan? Ini luar biasa. Itu kerangnya tuh sampai dari Pantura. Nah, ini kerang yang khasnya Pantura, hanya ada di Pantura, Pak ya. Iya. Pantai Utara, eksperimen dari sepanjang Pantura lah, mungkin dari Jakarta sampai Surabaya sana lah. Ya kan? Yang tadinya mungkin secara nilai ekonomis kurang begitu. Kalau cuma murah, tapi kerangnya kan aja, Pak ya. dibikin kayak gini jadi Dibikin kayak mahal. gini luar biasa. Banyak kan dari orang-orang luar ya kayak Jepang sama Iya. mereka tuh suka dengan produk-produk ini. Betul. Karena emang nyeni banget. Iya. Bentuknya nyeni banget. Dan juga kita sekarang udah ada kerjasama ini yang terbaru dengan apa, Universitas Pendidikan dari Universitas Tidar. Universitas Tidar, ini karya dari mahasiswa. Ya, jadi di apa, Oke. bidang studi kewirausahaan itu mereka udah mulai bisa bikin produk-produk kayak gini. Gini ya. Ini kerajinan, Pak ya. Iya. Kerajinan ini buat apa, tataan kursi handphone. Jadi kayak kursi apa tuh tatakan handphone. handphone tapi kan namanya kursi handphone. Terus ini ada plakat Ada plakat dan produk-produk lainnya lah ya. Gross Tentunya. Schooling Living. Oh, ini plakat dari kayu. Buatan mahasiswa asli, Pak ya. Iya, mahasiswa Undip. Keren. Iya. Selain ini juga ada kulinernya juga, Pak, yang Untuk bersama yang kampus. Untit sih belum. Belum. Sementara baru craft ya. Craft kerajinan. Iya. Oke. Karena craft itu juga Untit juga punya itu, Pak. Apa namanya? Anggrek itu, Pak. Ya. Budidaya anggrek itu. Iya. Mungkin bisa di display sini, Bisa Pak. mungkin untuk kedepannya sih mudah-mudahan bisa Iya. di display ke sini. Nanti mungkin Pak Rektor bisa tahu ini ya. Nanti anggreknya di display di sini, Pak. Di KM Center, keren. Itu Iya, anggrek macam-macam itu, anggrek bulan, anggrek tricolor yang Iya. khasnya Magelang itu. Ini pokoknya ini komplit semua ya teman-teman. Bisa datang ke KM Center, menjumpai banyak ini. Nah, ini untuk bisa masuk ke sini nih mudah apa susah, Pak? Itu ada prosedurnya ya. Oh, Jadi boleh makanya diceritain, yang Pak, pertama prosedurnya. itu yang tadi ya harus punya NIB nomor Oh, induk gitu. usaha dulu. Oke. Kemudian karena ini IKM itu kan ada di Kota Magelang ya, Ya. pakai budget dari Pemkot Magelang Kota, sehingga untuk sementara yang bisa masuk ini adalah yang punya KTP Magelang Kota dan tempat produksinya juga di Magelang Kota. Tempat produksi di kota dan yang pengusahanya Ya. juga ber-KTP kota. Ya, dan karena ini mungkin masih baru, belum banyak yang datang ya, pengunjungnya belum tahu juga, sehingga untuk ditambahkan produk-produk yang bisa tahan minimal 7 hari. Dari keripik-keripik. Oke. Kalau yang mungkin cuma sehari 2 hari tapi bisa di frozen Frozen. atau dimasukin freezer bisa. Oh, oke. Atau yang showcase. Oke. Jadi untuk yang produk-produk kayak kue-kue basah itu belum bisa masuk. Belum ya, karena belum punya alatnya Iya. juga ya di sini ya.
untuk menyimpan itu ya. Insya Allah untuk produk-produk yang di sini tuh hasil kurasi itu enak-enak semuanya. Berarti dikurasi dulu Pak ya? Iya, dikurasi. Tidak hanya izinnya, tidak hanya KTP-nya, tapi juga kurasi kita kurasi produk. dulu rasanya, kemudian kemasannya. Jadi rata-rata kan nama brand dari para pelaku UMKM-nya ada. Kemudian juga gramasi. Itu berapa gram tuh produk ini. Ada sama yang penting informasi expired date. Jadi kapan tuh masa bulannya akan habis. Karena itu penting teman-teman. Jangan sampai konsumen membeli sudah kadaluarsa, ya kan? Iya, benar-benar. Jadi ini harus ada nih diproduksi oleh, ada gramnya, sertifikat halal, komposisi sama tanggal kadaluarsa. Iya. Kalau di total sudah ada berapa ini Pak? Kalau untuk yang udah masuk ke IKM Center itu dari mungkin makanan, kemudian juga batik, craft dan yang lain-lain itu 220 pelaku UMKM sama 220. Iya, 220. Kalau pelaku UMKM-nya di kota ada berapa Pak ya? Ada ribuan ya. Ribuan ya. Nah, masih kebuka lah ya untuk teman-teman yang punya produk masih sangat besar. Masih. Gitu. Ya, jadi mungkin yang teman-teman ada produk-produk yang bagus yang ingin coba di display di IKM Center, monggo datang ke IKM Center. Nanti kita bantu untuk kurasinya. Kalau emang ternyata masih ada yang kurang, kita bisa lakukan advice sampai nanti bisa masuk ke sini. Ya, masih kebuka lebar. Jadi belum ditutup untuk proses kurasi. Kapasitasnya juga masih sangat masih terbuka, masih sangat luas lah ya, bisa menampung berapa Pak kalau dihitung? Wah, ribuan kali ya? Iya. Nanti asal penataannya tuh bagus lah, nanti bisa banyak yang. Ini sementara ini penataannya seperti ini atau mungkin juga bisa berubah-ubah ini Pak? Bisa nanti. Jadi kedepannya nanti kalau udah mulai banyak tambah yang masuk, nanti kita coba lakukan inovasi juga untuk penataannya, biar bisa lebih menarik. Betul. Kalau produk sini paling banyak kuliner Pak ya? Kuliner. Sementara untuk makanan kering. Jadi rata-rata khas Magelang lah ya, yang mungkin banyak dicari sama para customer atau mungkin pelanggan, terutama yang luar kota, yang lagi pada mudik ke Magelang, mungkin mereka kangen sama makanan khas Magelang, mereka bisa datang ke IKM Center. Kalau bentuknya craft atau aksesoris itu belum begitu banyak? Ya, belum. Itu paling nanti kalau pas ada yang tamu-tamu dari hotel atau itu mungkin kita banyak yang nyari craft kan ya. Buat dibawa pulang, oleh-oleh dipajang gitu kan. Ya kan biasa kalau kita piknik kemana itu kalau nggak bawa oleh-oleh itu. Iya, benar-benar. Baik, kita pun juga udah ada kardus juga. Jadi kalau ada yang paket ya, mungkin paket oleh-oleh, ada yang mungkin harganya 100.000, 150.000, 200.000, kita udah ada kardus. Yang udah ada tulisannya IKM sama tagline-nya ya. Ini sekalian promosi kan. Ya, benar-benar. Ini kan sementara untuk warga kota saja. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak untuk sekitar? Nah, itu belum kita bicarakan ya, mungkin karena memang setahu saya kan untuk yang di kabupaten sendiri itu juga udah ada IKM Center sendiri kan ya. Jadi sementara untuk yang ini karena masih baru ya, prioritas mungkin masih untuk pelaku UMKM Magelang Kota. Iya, fokuskan dulu ke situ Pak ya. Prioritas dulu karena ini juga masih banyak banget. Iya. Baru 220 Pak ya. Tadi dari 2000, berapa persen? Masih banyak tuh, masih sangat banyak. Dan masih banyak juga space yang bisa digunakan Pak ya. Untuk teman-teman UMKM mendisplay di sini, tapi tentu dengan mengikuti SOP tadi Pak ya. Ada standarnya. Dan untuk informasi juga, untuk jam buka kita tuh jam 8 sampai jam 5 sore sementara ini. Jam 8 sampai jam 5 sore. Malam belum Pak ya? Malam belum. Nanti kita lihat kondisi dulu. Nanti kalau memang udah tambah rame, nanti mudah-mudahan malam bisa kita buka. Dan kemudian untuk gimana caranya kita memperkenalkan juga, kita udah ada Instagram ya. Boleh. Instagramnya sampaikan itu ke teman-teman. IKM Center Magelang. IKM Center Magelang. Bisa di follow ya. Jadi biar nanti bisa udah mau 1.000 top followernya. Di situ nanti bisa lihat untuk info-info yang mengenai tentang IKM Center. Nanti yang saya bilang tadi, kalau mau lihat apa bener nih di atas tuh bisa lihat gunung-gunung, di situ udah ada juga videonya. Dan selain dari Instagram juga Facebook, TikTok itu juga ada. Dan yang buat teman-teman yang mungkin orang Magelang tapi sekarang udah
domisili di luar Magelang, kayak mungkin di Jakarta, Bandung, itu bisa kita supply juga. Nah, itu bisa kita kirim juga. Bisa dikirim? Iya, dengan menggunakan online marketplace Shopee. Ada juga di marketplace? Iya, udah nama ada. IKM Center? Sama. Di Shopee ya, sementara baru kita buka yang Shopee, namanya IKM Center Magelang. Tapi masih terbatas produknya? Masih sekitar baru 95 produk kita udah posting ke situ. Baru yang makanan ya. Baru yang makanan. Jadi kalau untuk yang craft macam-macam mungkin bertahap lah. Nanti kita coba kita posting juga. Dan makanya untuk yang teman-teman yang ada di luar Magelang, ingin mungkin kangen sama oleh-oleh dari Magelang, khas Magelang, bisa mengorder lewat Shopee marketplace. Alhamdulillah udah dibuka sekitar 2 mingguan ini udah pecah telur. Jadi udah ada yang order, mungkin sampai per hari ini udah ada 4 customer yang udah order produk-produk yang ada di IKM Center. Dan itu luar? Ya, pertama itu dari Banten, kemudian yang kedua itu dari Semarang ya. Semarang yang hari ini nih kebetulan ada yang dari Jawa Timur, 2 orderan. Siap. Ya, jadi mungkin monggo yang kira-kira masih pengen merasakan makanan khas Magelang, insya Allah jamin enak-enak dan murah. Jadi untuk IKM Center sendiri harga itu bersaing lah ya. Karena kita memang ambil profitnya itu nggak sebanyak dengan di tempat lain. Betul. Masih mungkin proses pengenalan produk sama tempat, karena tempatnya ini mungkin masih agak tersembunyi, jadi makanya kita perlu banyak publikasi ke semuanya. Salah satunya lewat Kedu TV Official Pak ya? Ya, hanya mohon supportnya. Mudah-mudahan setelah ini ordernya semakin banyak. Amin. Kalau yang datang langsung ke sini sejauh ini bagaimana Pak? Ya untuk kondisi sekarang sih mungkin masih kebantu sama mobilitas dari ASN-nya. Jadi ASN yang ada di Pemkot Magelang ada kewajiban atau gimana? Itu mungkin ya diharapkan lah ya, mungkin dari OPD yang ada di Magelang itu, kalau mungkin ada keperluan buat keluar kota, perlu oleh-oleh, atau mungkin ada kunjungan dari tempat lain, dari yang lain, itu bisa mengarahkan para tamunya itu ke IKM Center. Tapi ASN sendiri suruh belanja di sini Pak? Ya itu nggak ada paksaan. Jadi itu mungkin yang mereka memang pas lagi udah pernah kesini dan dilihat kok barangnya juga bagus dan harganya itu miring, hanya mereka balik lagi. Barangkali mau keluar kota juga beli di sini untuk oleh-oleh ya. Dan yang pasti harapannya yang tamu dari luar, entah itu kunjungan kerja, entah itu studi banding ke OPD Pak ya. Harus ke sini Pak ya? Ya mudah-mudahan sih bisa ke sini. Tapi ada edarannya enggak Pak? Barangkali ada kewajiban dari Pak Wali kan? Itu aja. Ya benar. Siapa tahu kalau memang belum ada edaran ya mungkin bisa dibikin Pak ya. Kan harapannya gitu Pak ya? Iya. Pokoknya wajib yang studi banding, yang kunker di Kota Magelang harus mampir ke sini makanya. Gitu Pak ya? Makanya inginnya gitu. Ya cepat ramai kan memang harapan dari Pak Wali juga kan, mudah-mudahan IKM Center itu cepat jadi Krisnanya Magelang gitu loh. Krisna kan di Bali Pak? Di Bali kan ya? Makanya kalau bisa orang yang mau ke Magelang itu udah di pikirannya itu yang wisata atau mungkin pulang kampung itu, saya mau ke IKM Center Magelang. Karena produknya itu mungkin komplit ya. Nggak cuma makanan doang, tapi ada craft, ada kemudian juga batik, ada mainan anak-anak juga ada itu Pak. Yang tadi itu produk-produk yang udah diekspor juga ada. Itu inginnya tetap mau ngajakin keluarganya sama saudaranya mampir ke IKM Center untuk belanja oleh-oleh. Berarti wisata belanjanya ya di sini. Sudah ke Gunung Tidar ya kan, sudah ke TKL, Ecopark, museum, atau mungkin wisata yang ada di wilayah kabupaten Pak ya. Kalau mau pulang nih jangan lupa mampir di sini nih, ya kan? Mampir dulu di sini, ini Krisnanya Magelang. Mudah-mudahan jadi Krisna Magelang secepatnya gitu. Mudah-mudahan, karena ini belum begitu banyak Pak ya, belum sekomplit sana ya, tapi pasti akan komplit. Arahnya ke situ. Pasti akan komplit. Dan jelas harganya itu bersaing lah. Ya, jangan khawatir. Tidak ada kata nutuk. Tidak ada. Sudah ada tertera di sini harganya dan pasti terjangkau. Dijamin lah untuk kelas luar Jawa atau Jakarta ini murah banget lah. Gitu. Jadi ini harapannya memang dari pemerintah Kota Magelang juga Pak ya. Ini menjadi pusatnya betul-betul UMKM Kota Magelang
pusat oleh-oleh, Iya. bahkan juga pusat kegiatan masyarakat. Betul ya Pak ya? Iya. Yang kaitannya dengan usaha tentunya, gitu Pak. Iya. Punya working space ya di lantai 2 tadi ada ruang serbaguna, ruang meeting, bahkan inkubasi bisnis Pak ya, atau konsultasi bisnis, dan ruang mungkin apa Pak yang di atas rooftop bisa untuk kegiatan apapun. Bisa, ya? itu biar mungkin kalau mau foto selfie pun bisa loh. Ya. Atau mungkin prewedding, bisa foto, prewedding ya kan? kalau mau lihat view-nya pemandangan bagus, Ya, itu bisa dipakai. di atas. Jadi ini komplit di KM Center ini. Nah, untuk akses menuju ke sini lewat mana Pak? Untuk ini bisa dari kalau dari selatan, Kalau dari arah Jogja ya. Jogja ya. Itu kan Selatan jalan masuk Ikhlas ya. Jalan Ikhlas. Oke. Itu bisa ada 2 pilihan. Mungkin kalau yang perempatan yang ke arah Gunung Tidar itu Ya. ada jalan tuh. Ya. Itu bisa lewat Pasar Burung. Pasar Burung Sasana sama Pasar Mina. Ikan. Ya. Oke. Tapi kalau yang lebih dekat mungkin langsung lurus sini lurus. Jalan Ikhlas di pertigaan yang ada kabin kafe ya. Ya. Nah, itu bisa belok kiri. Itu langsung Oke, kelihatan. langsung kelihatan ya. Dan aksesnya juga cukup mudah teman-teman. Ya. Bus besar masuk Pak ya? Masih masuk. Masuk ya. Meskipun masih agak terbatas ya. Tapi pernah bisa ada masuk. yang datang itu dari kunjungan di Pemkot Jepara itu 2 bis itu bisa. Bisa ya. Bisa. Bus karena ada area terminal tipe ya Pak ya? Terminal Magersari. Terminal Magersari. Terminal Ya. Magersari. Terminal Magersari Jadi itu bisa parkir di situ, jalan kaki sedikit gitu kan. Iya. Bisa sampai. Jadi emang untuk akses sangat mudah, parkir juga lumayan luas ya kan. Dan dekat dengan Gunung Tidar. Gunung Tidar. Ya. Yang mau wisata sejarah bisa mampir ke IKM Center. Nah, Mas tadi saya lihat ini yang nuansa ziarahnya belum ada nih. Iya kan? Nah, itu jadi PR nih buat IKM Center nih karena dekat dengan wisata religi. Iya. Berarti ditampilin mungkin yang religi-religi ya. Iya. Ya simpel sebenarnya gamis ya kan Pak. Fashion tidak hanya batik tapi juga gamis, tasbih, kaligrafi ya. Yang berhubungan dengan ini ya, religi ya. Iya, berhubungan dengan religi. Karena sangat dekat teman-teman. Jalan ini paling cuma berapa menit. Ya lewat jalan utama bisa, lewat jalan kampung bisa Pak ya. Bisa. Tuh. Makanya untuk biar ini bisa rame pun ya kita udah bikin beberapa program ya. Jadi mungkin Punya nanti program-program Pak ya. Siap. mungkin kita akan perbanyak event-event atau meeting-meeting pelatihan di sini. Oke. Jadi Yang sudah dilakukan kemarin seperti apa? Mungkin untuk beberapa meeting OPD itu Pak Wali, Bu Wali pun udah menggunakan ruangan di aula itu buat dipakai buat meeting. Ya. Kemudian untuk ada yang dari OPD yang lainnya mungkin juga bisa memakai untuk ruangan ini. Dan juga yang pernah kita lakukan itu mungkin kayak mungkin teman-teman dari ada yang komunitas kayak senam mungkin tai chi atau mungkin juga itu bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekitar IKM Center kayak area luar bisa ya. Atau di atas itu bisa dipakai buat mungkin senam tai chi itu kan mungkin lebih enak kan ya sambil pagi senam itu kan masih seger. lihat view yang indah gunung-gunung yang ada itu sudah dilakukan juga. Tapi ada juga kemudian yang memanfaatkan area luar Pak, mungkin ada musik, ada expo juga itu pernah juga? Mungkin nanti akan jadi program yang berikutnya kan ya. Mungkin di sini mungkin jadikan semacam tempat buat kuliner. Jadi mungkin IKM kuliner itu bisa dilakukan. Jadi mungkin kayak dibikin space-space. Kayak dulu pas bulan puasa juga bikin tuh Pak ya? Bikin. Jadi kemarin waktu pas bulan puasa itu kita bikin program pasar takjil. Pasar takjil. Ya, pasar takjil. Jadi kita teman-teman yang sekitar, terutama prioritas teman-teman yang di daerah IKM Center. Jadi ada mungkin dari Kampung Magersari, Magersari itu diprioritaskan bisa buat bikin pasar di situ di sini. Setiap sore Pak ya. Setiap sore. Jadi pas habis asar sampai buka puasa. Mungkin ke depan ada lagi Pak rencana? Ya, insya Allah tiap tahun akan kita agendakan agar bisa dilaksanakan. Kalau yang untuk menampung anak-anak muda Pak yang suka musik, suka jenenge band-bandan gitulah. Ya, itu bisa nanti coba kita. Nah, kalau nanti di atas mungkin bisa ada kayak kafe macam-macam kan kita bisa lakukan itu. Bisa Pak ya? Buat kafe bisa? Oh, bisa. Itu balik investor tuh ada tuh. Lah, itu makanya. Ini mungkin teman-teman nih berbisnis kopi. Bisa tuh di atas saya bikin kafe. Iya, saya karena view udah dapet kan ya. Iya. Iya kan ya. Sore gitu ngopi, ngeteh.
Oke. Suasananya Asik, kan asik, asik. syahdu tuh. Iya. Lihat gunung-gunung. Asik gitu, asik. Iya. Ya, ini jadi tempat IKM Center ini benar-benar pusat Iya. industri kecil menengah Pak ya. Menengah. Maksudnya di Kota Magelang dan masih terbuka sekali untuk teman-teman bisa gabung di sini. Investor untuk kafe bisa Pak ya. Iya. Teman-teman yang pengusaha di kota untuk menitipkan barang di sini juga bisa Pak ya. Ini sistemnya konsinyasi atau? Konsinyasi ya? Jadi titip jual, jadi kita di sini. Dan kita pun juga untuk teman-teman yang udah masuk sini, kita bikinin WA group kan ya. Iya. Dari situ nanti bisa kalau ada informasi kondisi stok, kita informasikan di grup. Jadi mereka kalau pas stok yang udah minim nih, terutama kalau ada mungkin informasi rombongan atau apa, nah itu bisa segera men-restock. Tambahin. Dan untuk pembayaran juga langsung. Jadi bisa berapa banyak yang terjual, nah itu nanti langsung bisa kita bayar. Gitu. Jadi nggak nunggu sampai seminggu atau 2 minggu. Harian berarti? Tergantung. Kalau ada produk yang dalam sehari itu mungkin laris ya, banyak dan bisa. Mereka harus restock lagi. Produk yang terjual itu langsung dibayar langsung di muka. Gitu. Jadi nggak ditahan sampai harus seminggu atau 2 minggu atau sebulan itu enggak. Asik itu. Iya, jadi makanya perputarannya kan perputaran dari UMKM biar nunggu seminggu, kasihan. Ya udah laku tapi ternyata kok belum bisa dibayar. Mereka buat modal terutama untuk yang UMKM masih modalnya sedikit kan. Betul, kan harus diputar. Iya, sangat berguna sekali itu. Iya. Siap. Ya, tapi itu luar biasa. Produk dari Magelang ini banyak banget yang kita masih butuh ini. Iya. Semuanya bisa di display sini sampai yang terbaru sampai sambel. Ya. Ini sambel. Sama tahun depan kan kita juga ini kan ya harus sertifikasi halal. Oh iya. Jadi kita udah bersama sama dinas agama. Jadi untuk memfasilitasi untuk teman-teman UMKM Magelang yang belum dapat sertifikasi halal. Jadi syarat juga nanti Pak? Ya, itu kan mungkin tahun depan tuh semuanya harus ada sertifikasinya. Ini sudah. Jadi makanya kan mungkin dipercepat, dibantu sama dinas agama di Magelang. Kemenag ya? Iya, Kemenag. Bisa daftar di sini juga Pak? Bisa, nanti bisa difasilitasi di sini juga ya? Iya. Oke. Jadi semuanya, jadi mungkin dari NIB tadi, kemudian PRT, komplit di sini perizinan sertifikasi halal itu bisa dibantu di sini. Siap, jadi itu kan tempat, ya hitungannya sih rumahnya para pengusaha atau pemain UMKM Magelang lah ya. Jadi di sini tuh bisa buat pendampingan UMKM, mungkin juga bisa buat konsultasi, bisa buat kolaborasi atau pelatihan, itu semuanya ada di sini. Komplit, plit, namanya juga pusat. Ya, makanya jangan segan-segan walaupun mungkin gedungnya memang bagus ya, mewah ya. Kadang-kadang kan orang luar tuh nggak tahu nih kiranya cuman office saja. Dikira office. Di sini padahal di dalamnya tuh banyak produk-produk yang bagus dan murah. Ya, mungkin di depan jangan ditulis segan kalau datang. Ya. Ini difoto satu-satu kan ditampilin di depan ya. Dibikinin banner yang gede ya. Tapi di plang di depan situ belum ada itu Pak. Belum ada anggaran ya. Karena anggarannya hanya untuk gedungnya dulu ya. Untuk yang plang-plang belum ya kan. Kita coba kita programkan. Siap Pak Anto, ini luar biasa nih perbincangan kita hari ini tentang IKM Center UMKM di Kota Magelang ya. Sekali lagi teman-teman, ini peluang untuk yang ada di Kota Magelang untuk berbisnis di sini ya. Titipkan di sini sesuai dengan SOP tadi ya. Ada NIB, PIRT, sertifikat halal segala macam harus terpenuhi dan ada kurasi juga. Ini terbuka untuk produk apapun Pak ya, kuliner, fashion, craft segala macam itu bisa di sini. Tuan ya, ada harapan yang ingin disampaikan Pak? Ya, mudah-mudahan dengan acara ini IKM Center ya bisa jadi lebih dikenal dan teman-teman dari Magelang sekitarnya dan mungkin dari kota-kota yang lain itu jangan segan-segan monggo datang ke IKM Center. Untuk detail informasi bisa follow ya Instagramnya. Dari IKM Center Magelang ya. Mungkin biasanya kan di bawah sini. Ada nih ya. Di sini lah, dibantu untuk. Kemudian juga nggak harus datang ke sini kalau mau order, bisa juga pakai sistem marketplace. Jadi masih ada di Shopee ya. Dan nanti kedepannya produk-produk yang ada di sini bisa kita posting. Jadi tinggal milih
mana-mana sih yang pengen di order, nanti silahkan di order. Siap. Terima kasih Pak Anto. Perbincangan kita untuk sore hari ini sekian ya untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi IKM Center Kota Magelang yang ada di Kelurahan Magersari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Anto. ya.